2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Charles Sitorus dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan, saudara. Sehat? Sehat yang mulia. Ya, demikian ya. Persidangan saudara kembali dilanjutkan hari ini ya. Agenda yang sudah kita tentukan adalah untuk pemeriksaan saksi. Saksi atas nama Thomas Trikasih Lembong. Demikian penuntut umum ya. Untuk saksinya sudah siap? Sudah yang mulia. Ada ya. Silakan saudara terdakwa di sebelah tim penasihat hukum. Dipanggil masuk. Saudara Thomas Trikasih Lembong. Baik, silakan duduk. Mic-nya tolong dicoba bisa? Oke. Baik, saudara Thomas Trikasih Lembong ya. Siap yang mulia. Untuk hari ini saudara diperiksa sebagai saksi dalam perkara atas nama terdakwa Charles Sitorus. Sebelumnya kami tanyakan kembali identitas saudara. Benar namanya tadi Thomas Trikasih Lembong ya. Lahir Jakarta 4 Maret 1971. Betul Pak. Laki-laki Indonesia. Agama? Katolik. Katolik. Saudara tinggal di mana? Di Mega Kuningan, Jakarta. Pekerjaan? Swasta. Swasta ya. Baik, di tahun 2015-2016 sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia, betul ya? Pendidikan terakhir? S1. S1. Saudara kenal dengan terdakwa Charles Sitorus? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Tidak ada ya. Sebelum memberikan keterangan, bersedia disumpah? Siap. Mohon berdiri. Mic-nya ditaruh dulu. Katoliknya. Yang mulia. Dalam jabatan atau pekerjaan saudara tadi dibenarkan, saudara menjawab adalah sebagai mantan Menteri Perdagangan RI tahun 2015 hingga 2016. Benar betul, ya? Betul yang mulia. Untuk tepatnya sejak kapan sampai kapan? Seingat saya 12 Julai 2015. Iya. 12 Agustus, mohon maaf, 12 Agustus 2015. 2015 sampai akhir Julai, awal Agustus 2016. Tanggalnya saya lupa, terus saya lihat. Mohon diulangi lagi untuk bulannya dulu, Agustus. Jadi 12 Agustus 2015 ya, sampai dengan akhir Julai, awal. Akhir Juli ya, Juli. Akhir Juli, awal Agustus 2016. Baik. Kemudian terkait dengan terdakwa di sini adalah terdakwa Charles Sitorus. Kami perlu tanyakan tadi saudara sampaikan kenal ya. Betul. Kenal sejak kapan dengan terdakwa Charles Sitorus? Sejak menjabat sebagai Menteri Perdagangan yang mulia. Sejak menjabat sebagai Menteri Perdagangan di tahun 2015 itu ya. Betul. Bulan Agustus. Betul. Sebelumnya belum kenal? Tidak kenal. Tidak kenal dengan terdakwa. Baik. Adanya perkenalan dengan terdakwa Charles Sitorus ya, itu lebih bersifat hubungan pribadi atau karena profesi? Mungkin sama-sama pengusaha atau seperti apa dulunya? Atau ada bisnis lainnya? Bisa diterangkan? Iya, sepenuhnya dalam rangka profesional, yang mulia. Iya. Karena PT PPI itu sebuah BUMN yang di bawah naungan Kementerian Perdagangan. Ya, jadi meskipun penanggung jawabnya tetap Kementerian BUMN sebagai pemegang saham, sebagai pemilik, PP itu diciptakan untuk menjalankan berbagai
penugasan di sektor perdagangan. Menjalankan kebijakan di sektor perdagangan ya. Ya, maka dari itu pembinanya adalah Kementerian Perdagangan. Dan saya pertama kali ketemu Pak Charles dan Ibu Dayu waktu tim Kementerian Perdagangan menyelenggarakan paparan dari manajemen PT PPI kepada saya selaku Menteri Perdagangan. Apa itu PPI, ya, apa tugas dan kegiatannya, dan bagaimana hubungan PT PPI dengan Kementerian Perdagangan, ya, sebagai pembinanya BUMN tersebut. Baik, mungkin sampai di situ dulu ya. Perlu kami tanyakan juga, jabatan atau posisi tadi sudah disebutkan PPI ya, PT PPI. PT PPI, betul. Terdakwa sebagai apa di PT PPI? Juga tadi ada sebutkan Ibu Dayu. Ibu Dayu posisinya sebagai apa? Terdakwa Charles Sitorus sebagai apa di PT PPI? Baik, Ibu Dayu sebagai Direktur Utama di PT PPI, Pak Charles sebagai Direktur Pengembangan Bisnis, dan kalau tidak salah ingat ada 1-2 staf juga yang mereka bawa saat memaparkan mengenai PPI kepada saya dan jajaran saya di Kementerian Perdagangan, dan kami, baik saya sebagai menteri maupun jajaran saya ya sebagai pembina dan regulatornya PT PPI. Itu yang saudara sebutkan tadi lebih bersifat hubungan profesional ya? Betul. Paparan tersebut disampaikan oleh PPI kepada Kementerian Perdagangan atau seperti apa? Paparan tersebut disampaikan oleh manajemen PT PPI. Manajemen PT yang saya PPI. ingat adalah Ibu Dayu sebagai Dirut dan Pak Charles sebagai Direktur Pengembangan Bisnis kepada saya dan jajaran saya. Baik, adanya paparan tersebut ya, itu atas undangan dari Kementerian Perdagangan atau ada permohonan mungkin dari manajemen PT PPI? Terus terang saya kurang tahu, Yang Mulia. Itu diatur oleh TU atau Tata Usaha, kantor menteri, dengan bagian sekretaris korporasi daripada PT PPI. Tanggal ataupun bulan tahunnya apa? Saya juga masih ingat? kurang ingat. Di 2015. Di 2015. Bulannya? Kurang ingat, Yang Mulia. Sebelum ada paparan tersebut yang disampaikan oleh pihak PT PPI ya melalui manajemennya, apakah sebelumnya ada pertemuan dulu? Pertemuan ataupun koordinasi dengan terdakwa sebagai direktur atau Ibu Dayu sebagai dirut dari PT PPI? Belum pernah, Yang Mulia. Tidak ada? Tidak ada. Langsung ada paparan ya? Betul. Paparan tersebut intinya mengenai apa? Mereka menjelaskan sejarah pendirian PT PPI, kapan didirikan, terus sektor-sektor di mana mereka mempunyai kegiatan usaha, terus contoh-contoh kegiatan, dan tentunya juga perkenalan para direksi yang menjabat pada saat itu. Begitu. Hasil dari paparan tersebut apakah kemudian ada tindak lanjut baik dari Kemendak maupun juga dari pihak PT PPI? Seingat saya itu sekedar perkenalan. Perkenalan. Sekedar perkenalan. Perkenalan. Kemudian di saat-saat berikutnya ya, apakah saudara dari Kementerian Perdagangan, langsung saya tanyakan, memberikan izin atau persetujuan impor kepada PT PPI terkait importasi gula? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Tidak. Mengenai surat penugasan importasi? Iya, Yang Mulia. Saya memberikan surat penugasan kepada Memberikan PPI. surat penugasan ya. Menindaklanjuti. Soalnya saya menindaklanjuti penugasan yang dimulai oleh Menteri Perdagangan pendahulu saya. Menindaklanjuti Menteri Perdagangan sebelumnya. Rahmat Gobel, yang sudah memberikan penugasan sebelumnya. Saya menindaklanjuti dan dengan persetujuan dari Menteri BUMN, saya memperpanjang penugasan yang diberikan kepada PT PPI dalam rangka upaya pemerintah untuk menstabilkan harga dan membentuk stok gula nasional. Sekaligus juga
menindaklanjuti hasil diskusi rakor dengan kementerian, antar kementerian yang mengusulkan agar kalau ada BUMN yang ditugaskan untuk melakukan stabilisasi harga dan stok gula itu, maka diusulkan waktu itu agar yang ditunjuk adalah PT PPI. Baik, coba untuk lebih jelas tapi singkat mohon diterangkan awal mula sampai kemudian keluarnya surat penugasan tersebut sampai dengan terlaksananya importasi gula yang menunjuk kepada 8 perusahaan. Silakan. Baik, Yang Mulia. Saat saya pertama kali ditunjuk dan mulai menjabat sebagai Menteri Perdagangan, semua harga-harga pangan, mulai dari beras sampai gula, sampai daging sapi, sampai jagung dan ayam dan telur mengalami gejolak harga. Ya, hampir semua bahan pokok, bahan pangan mengalami gejolak harga. Ya. Sebagai menteri-menteri bidang perekonomian yang bertanggung jawab, kami kemudian menindaklanjuti perintah Presiden agar pemerintah segera menindak, mengambil tindakan yang diperlukan untuk meredam gejolak harga-harga tersebut. Mohon maaf, saya potong dulu. Untuk perintah Presiden tersebut ya, saudara langsung mendapat perintah dari Presiden? Iya, Yang Mulia. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet. Sidang kabinet. Maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di Istana biasanya, tapi kadang-kadang juga di Istana Bogor misalnya, dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian. Demikian ya. Dari Presiden juga dari Menko ya. Inti dari perintah tersebut yang bisa saudara pahami apa? Kami harus mengambil semua tindakan ya, yang tentunya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang dapat diambil ya untuk meredam gejolak harga pangan, karena dalam kata-kata Bapak Presiden, gejolak harga pangan ini meresahkan masyarakat. Dan bahkan satu kali Bapak Presiden cerita langsung kepada saya, kenapa beliau suka belusukan seperti ke pasar, karena beliau mendengar langsung, ya di pasar langsung diteriakin, kata beliau, oleh ibu-ibu rumah tangga, "Bapak, beras mahal Bapak." Nah, jadi beliau menceritakan kepada saya, beliau mendengar langsung keluhan keresahan masyarakat. Ya. Dan beliau juga lazimnya suka menelpon langsung para menteri melalui ajudan beliau. Dan dalam beberapa kali beliau menelpon saya, beliau juga mengecek status upaya-upaya kami dalam meredam gejolak harga pangan, apakah itu melalui importasi pangan atau melalui kebijakan-kebijakan lainnya. Kemudian masih mau dilanjutkan? Iya. Silakan. Gula tentunya salah satu dari bahan pokok pangan yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan di kurun waktu 2015. Ya. Saya masuk ke kabinet kira-kira 2/3 tahun 2015 sudah lewat. Ya. Tentunya saya harus belajar cepat mengenai sektor pangan. Ya. Dan saya sangat mengandalkan pejabat struktural yang tentunya sudah di sana puluhan tahun dan sangat mengerti mengenai struktur pasar, mengenai struktur daripada rantai distribusi, ya, dan juga keseimbangan antara produksi dalam negeri dengan kebutuhan dalam negeri, dan bagaimana melaksanakan kebijakan, bagaimana memanfaatkan instrumen-instrumen kebijakan ya, untuk meredam gejolak harga atau
mengembalikan keseimbangan ya, antara stok dengan kebutuhan. Ya, mengingat misalnya kekurangan produksi yang terjadi atau kekurangan stok yang terjadi. Khusus gula, saya ingat sekali bahwa memang kebijakan itu sudah berjalan ya di 2015 dengan operasi pasar yang ditugaskan pertama oleh pendahulu saya, Menteri Perdagangan Ahmad Gobel, kepada induk koperasi Kartika. Ya. Yang saat itu meminjam terlebih dahulu kira-kira 100.000 ton stok gula yang ada di PT Ingels Products untuk digelontorkan ke pasar di musim panas ya, musim kemarau 2015, karena itu berkenaan dengan Hari Raya Idul Fitri. Ya. Dan memang salah satu hal pertama yang harus dilakukan saat itu adalah mengembalikan stok yang dipinjam tersebut. Ya. Dan itu tentunya kita lakukan dengan mengimpor gula mentah untuk mengganti gula yang sudah kita pinjam dari PT Ingels. Sebagaimana dilaksanakan oleh Menteri Perdagangan pendahulu saya, ya, sebagai wakil sah daripada pemerintah RI. Namun di antara menteri-menteri bidang perekonomian banyak sekali diskusi ya, mengenai kondisi stok dan harga pangan pada umumnya, dan tentunya juga tindakan-tindakan apa yang bisa dilakukan. Ya. Tentunya penugasan sebelumnya yang dimulai oleh Menteri Perdagangan Ahmad Gobel, ya, yang pertama adalah melalui penugasan Inkopkar tadi. Kedua adalah dengan penugasan PT PPI. Sekali lagi menindaklanjuti diskusi dalam rakor antar kementerian, ya, agar yang ditunjuk adalah PT PPI. Penugasan pertama itu dirumuskan sebagai kerjasama PT PPI dengan para BUMN industri gula, yaitu PTPN dan RNI, atau lebih tepatnya para PTPN, karena ada beberapa PTPN dan RNI, dengan tujuan mengadakan gula sebanyak 200.000 ton. Ya. Dengan berjalannya upaya pemerintah dalam stabilisasi harga dan stok pangan, kemudian terjadi kenyataan bahwa di harga yang menjadi target pemerintah saat itu, yaitu Rp8.900 per kilo, PPI kesulitan untuk mensukseskan pengadaan gula dari PTPN dan RNI. PTPN dan RNI pun juga sulit, bahkan mungkin tidak mungkin, menjual gula mereka kepada PPI dengan harga yang jauh di bawah harga lelang yang berlaku saat itu. Ya, karena itu bisa dihitung sebagai catatan, ya, sebagai sebuah cacat keputusan, sebuah cacat manajemen ya oleh PTPN dan RNI. Buat apa mereka jual harga jauh di bawah harga pasar kepada PT PPI? Ya. Kalau mereka bisa memperoleh keuntungan yang lebih baik dengan menjualnya di harga pasar, ya, yaitu harga lelang gula yang berlaku saat itu. Ya. Sehingga pada akhirnya yang terwujud dari penugasan kedua tersebut, ya, dari target 200.000 ton, hanya 57.000 ton yang tercapai. Ya. Kemudian di November dan Desember 2015, PT PPI dan para PTPN dan RNI memformalkan kegagalan tersebut dengan berbagai surat menyurat korespondensi yang mengakui hanya 57.000 ton yang tercapai dari target 200.000 ton, dan bahkan targetnya pun diturunkan menjadi hanya kira-kira 90.000 ton. Perlu diingat juga bahwa pada saat itu, November-Desember, kita sudah memasuki periode di luar musim giling tebu tahunan. Ya. Sebagaimana berbagai saksi dan ahli di persidangan ini dan persidangan lainnya sudah sampaikan,
tidak ada produksi gula dalam negeri yang signifikan dari Desember sampai Mei setiap tahun. Ya. Maka sudah pasti meskipun penugasan PPI untuk bekerja sama dengan para PTPN dan RNI tetap berlanjut, tidak dibatalkan. Semua pihak mengetahui bahwa para PTPN dan RNI tidak memproduksi gula ya, Desember sampai Mei. Jadi mereka tidak mungkin memasok gula ya, di luar musim giling. Sekali lagi sesuai keterangan saksi karena mereka menggunakan mesin zaman kolonial di mana bahan bakarnya itu adalah bagas atau ampas-ampas tebu. Ya, jadi di luar musim giling tebu tidak ada ampas tebu, maka tidak ada bahan bakar untuk menggerakkan mesin-mesin para PTPN dan RNI. Dengan demikian sangat logis bahwa kebutuhan gula dalam negeri yang tidak terpenuhi melalui pengadaan dalam negeri, ya, melalui produksi dalam negeri, harus ditutup melalui impor gula. Baik, terima kasih, cukup di situ dulu ya, kami lanjutkan. Untuk yang tadi saudara sampaikan, apakah itu menjadi alasan saudara kemudian mengambil kebijakan untuk mengeluarkan surat penugasan kepada PPI? Betul yang mulia, sesuai risalah rakor antar kementerian. Ya. Untuk rakor kementerian bisa diingat rakor di tanggal berapa yang? Seingat saya 12 Mei 2015. 12 Mei 2015. Inti dari rakor tersebut apa? Bahwa kalaupun nanti ada penugasan dalam rangka stabilisasi harga dan pembentukan stok nasional gula, agar yang ditugaskan adalah PT PPI. Gitu ya. Itu yang utama. Namun mengingat bahwa stok atau produksi ralat, bukan stok ya, tapi produksi gula dalam negeri ya sudah praktis berhenti. Ya. Dengan selesainya musim giling tebu tahunan, sangat jelas bahwa satu-satunya cara untuk menutup selisih antara kebutuhan gula nasional dengan realita produksi dan stok yang ada adalah melalui impor. Baik. Dan itu kemudian juga dituangkan dalam risalah rakor antar kementerian di 7 Desember dan 28 Desember 2015. Baik, sampai tadi ke penugasan importasi gula ya. Dari Kementerian Perdagangan kan menunjuk pihak PT PPI. Ya. Kemudian apakah dalam pelaksananya memang PT PPI tersebut yang melaksanakan impor, melakukan distribusi, atau bagaimana? Dalam surat-surat penugasan dari kami, yang mulia, kami tidak spesifik mengatakan harus impor. Ya. Kami mengatakan tolong bekerja sama dengan siapa saja ya, yang dapat memasok gula putih. Ya, termasuk para pihak yang dapat mengolah gula mentah menjadi gula putih. Memang diketahui semua pihak saat itu, sebagaimana tertera dalam risalah rakor antar kementerian, bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah melalui impor. Ya. Dan sebagaimana tertera dalam risalah rakor tersebut, rakor antar kementerian menghimbau, menganjurkan agar yang diimpor adalah gula mentah. Ya, karena itu memang praktek lazim dan sudah menjadi sebuah konsensus pembuat kebijakan memberikan nilai tambah yang jauh lebih besar bagi industri domestik dibandingkan dengan mengimpor barang jadi, yaitu gula putih. Baik, tadi sudah sampaikan kan silakan yang bisa siapa saja untuk memasok ya. Itu kemudian yang menentukan pemasok-pemasok tersebut. Kedelapan perusahaan tadi ya sebagai importir dari Kementerian Perdagangan atau dari pihak PT PPI? Ada surat dari Menteri Perdagangan pendahulu saya, Pak Rahmat Gobel, di bulan Juni 2015, di mana lampirannya itu menguraikan secara komprehensif semua pelaku industri gula, baik BUMN maupun swasta, juga
hampir semua distributor yang lazim dipakai oleh pihak-pihak yang mau menjangkau pasar nasional, termasuk Bulog, termasuk PTPN, ya, termasuk RNI, dan tentunya PT PPI, kalau juga mau menjangkau ke seluruh pasar nasional, ya tentunya juga akan menggunakan distributor tersebut. Ya. Tapi lampiran tersebut sangat komprehensif. Ya, jadi semua Iya, itu dia maksud saya. swasta, ya. Di dalam surat penugasan yang menugaskan kepada pihak PT PPI melakukan pengadaan gula. Di situ kan disebutkan ada nama-nama PT, itu surat nama PT para swasta. Makassar Tene, Tidak yang oh di lampiran suratnya Pak Berkah Rahmat Gobel Manis ada, Makmur juga. betul. Tapi bukan hanya nama-nama dan lain-lain ya. para industri swasta yang menjadi terdakwa dalam perkara ini ya, yang mulia. Ada beberapa nama yang lain juga, ya. Dan saya kira sangat jelas bahwa seleksi vendor itu adalah sebuah kegiatan bisnis di tingkat korporasi, ya, di mana seyogyanya Kementerian Teknis, apalagi di luar kementerian yang menjadi pemegang saham langsung daripada BUMN tersebut. Ya. Seyogyanya Kementerian Teknis tidak campur tangan, tidak cawe-cawe dalam wewenang dan tanggung jawab korporasi, ya, melakukan seleksi vendor, seleksi supplier, dan juga seleksi distributor. Ya. Baik, jadi sudah ada dalam surat penugasan saudara untuk menyebut nama-nama PT-PT tadi, Angel Products, Makassar Tene, Berkah Manis Makmur, dan lain-lain. Tidak ada Temuan yang mulia. dalam penugasan itu? Tidak ada yang mulia. Tidak ada? Tidak ada. Nah, kemudian setahu saudara dalam pelaksanaannya yang melaksanakan importasi atau melaksanakan penugasan yang saudara keluarkan tersebut, saudara tahu Setahu saya siapa-siapa saja perusahaan mana? Setahu saya manajemen PT PPI. Setahu saya manajemen PT PPI. Ya. Dengan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, akhirnya menseleksi, pertama mengumumkan kepada segenap industri gula bahwa akan ada penugasan, ya kan, dan memulai dialog dengan industri gula, ya, untuk melihat industri mana, ya, pelaku mana yang bersedia untuk menjalankan kerjasama dengan PT PPI, ya, karena tidak semua bersedia. Penugasan seperti ini atau kerjasama seperti ini sama halnya seperti semua kegiatan bisnis yang lainnya, tentunya mengandung resiko. Ya. Dan industri gula itu, apakah yang BUMN maupun yang swasta, itu merupakan sebuah spektrum, mulai dari yang besar, ya, yang punya kapasitas keuangan, kapasitas produksi yang besar, sampai yang punya kapasitas produksi yang lebih kecil dan mungkin kapasitas keuangan yang juga lebih terbatas. Ya. Jadi setahu saya PT PPI tentunya dengan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, kemudian melakukan seleksi vendor mana, ya, supplier mana yang bersedia, dan juga di harga yang menjadi target, mengingat senantiasa bahwa tujuan kebijakan adalah untuk menstabilkan dan kemudian menurunkan harga gula. Baik, bila demikian nama-nama perusahaan tersebut sudah ada atau sudah diajukan oleh pihak PT PPI?